Oke anak-anak, kenapa sudah tahu belum kenapa ibu kumpulkan di sini? Belum. Oke, kemarin kan kita sudah masuk kelas kegiatan bimbingan klasikal. Ibu ngasih angket nih, angket AKPD. Nanti di situ teranalisa ternyata yang ibu kumpulkan ini akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu akan diadakan minggu depan. Apakah bisa ya? Bisa. Oke, nanti ibu panggil lagi untuk kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, ibu mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kalian telah menyempatkan untuk hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Oke, sebelum mulai kegiatan, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Siapa yang mau pimpin doa? Ya, Yoga. Silakan pimpin doanya. Marilah teman-teman kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, untuk lebih akrabnya, karena kita sudah kenal ya satu sama lain, tapi alangkah lebih baiknya untuk lebih akrab kita saling perkenalan diri lagi, kenalkan diri ya, mulai dari ibu ya. Oke, perkenalkan ibu namanya Ibu Yasnawati, sering dipanggil Ibu Kenal. Nanti boleh dilanjutkan 11 sampai akhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Sita, biasa dipanggil Kanita, dari kelas 11 IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryo Dita Yoga, biasa dipanggil Yoga, dari kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana, dari kelas 11 IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Melita, dipanggil Dina, dari kelas UKM. Perkenalkan, nama saya Diana Ramadhani, dari kelas 11 UKM. Kenalkan, nama saya Dimas Farlani Simomora. Saya dipanggil Dimas dari kelas 11 UPM. Perkenalkan, nama saya Kairul Abdullah Ramadhani, biasa dipanggil Kay, dari kelas 11 UKM. Perkenalkan, nama saya Farhan Yati, biasa dipanggil Farhan, dari kelas 11 UPM. Perkenalkan, nama saya Nah, ini ya sudah berkenalan. Oke, sebelum mulai kegiatan, itu mau nanya dulu nih, apakah di antara kalian pernah melakukan bimbingan kelompok? Ada yang sudah, ada yang belum. Yang sudah siapa? Tangan. Sudah. Oke. Kira-kira dari anak menurut anak sendiri bimbingan kelompok itu apa? Bimbingan kelompok merupakan suatu pembelajaran di mana pembelajaran tersebut bersifat kelompok, artinya ada orang ramai dan memiliki satu guru, dan yang mana bimbingan tersebut biasanya berupa bimbingan yang positif. Sama. Oke. Ibu benar sih dikatakan Hana, tapi ibu perjelas lagi ya. Bimbingan kelompok itu suatu layanan informasi dan bantuan kepada ibu ya sebagai pemimpin kelompok dan kalian yang di sini sebagai anggota kelompok untuk mengataskan suatu permasalahan yang bersifatnya dinamika kelompok. Nah, sekalian ya sekarang kelompok. Tujuannya untuk mengataskan suatu permasalahan yang kita hadapi. Nah, nanti ibu akan menemukan sebuah topik permasalahan. Di situ nanti kita akan menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama.
Dan di sini juga nanti di dalam kegiatan bimbingan kelompok itu ada azas-azasnya, nah, yaitu azas kerahasiaan. Nah, azas kerahasiaan ini berarti karena bersifat rahasia, apapun yang ibu berikan layanan di sini, apa yang kita lakukan di sini tidak boleh diketahui oleh orang lain. Cukup kita di sini saja, paham ya? Terus azas kesukarelaan. Nah, kalian secara sukarela untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Yang ketiga, ini ada azas keterbukaan. Nah, nanti anak-anak ibu minta keterbukaannya, keaktifan kalian dalam menyampaikan pesan, tanggapan atau permasalahan nanti dalam kegiatan ini. Yang terakhir itu azas kenormatifan. Azas kenormatifan yaitu azas nanti kita berbicara masih berlaku dalam norma-norma yang berlaku. Paham ya video ini? Oke, nanti dalam kegiatan bimbingan kelompok ini nanti kita sepakati waktunya 45 menit. Paham ya? Oke. Di dalam bimbingan kelompok juga ada teknik, namanya teknik sosiodrama. Nah, nanti kalian ini berperan untuk bermain peran nanti. Nah, nanti mulai dari topik permasalahannya, naskah drama semuanya sudah diberikan. Nah, nanti kita berdiskusi siapa saja yang akan jadi pemain perannya, siapa yang jadi pengamatnya nanti, dan juga sebagai wali kelas, dan juga ada juga sebagai panitia. Sejauh ini bisa dipahami? Bisa ya. Oke, untuk lebih relax dan juga ini ya mulai agak tegang, kita explain dulu ya. Oke, explainnya gampang, hanya kita bernyanyi. Bernyanyinya balonku ada 5, tapi huruf vokal A diganti dengan O. Oke, paham ya? Bisa? 1, 2, 3. Balon merah, ayo dong semangat, ayo, poro, ayo ulangi lagi, iya. 1, 2, 3. Oke, lanjut, next. Ayo. Terus teman-teman dong kita semua. Gak apa ya suatu bentuk ini ya, tapi alangkah lebih baiknya lebih semangat, pasti lesu benar kayak gitu ya. Lain kali lebih nanti ada speaking lagi, lebih semangat lagi ya. Oke, ini kita masuk ke tahap inti ya. Tahap inti nanti Ibu lebih sedikit memperjelaskan lagi tentang layanan yang akan kita berikan. Layanan bimbing kelompok ini akan suatu informasi ya, pemberian informasi yang diberikan kepada Ibu selaku bimbing kelompok dan juga kalian sebagai anggota kelompok. Nah, jadi kalian berperan dalam sosiodrama ya, berperan memainkan peran nanti. Jadi nanti dituntut Ibu minta keterbukaan kalian, keaktifan kalian, kesukarelaan kalian dalam memainkan peran. Nah, nanti setelah itu nanti kita diskusi, terus ada tanggapan pesan-pesan yaitu belum tentu. Paham ya? Oke, untuk lebih akrab lagi kita akan mengungkapkan ikrab
perjanjian bimbingan BK, bimbingan kelompok. Oke, tinggal ikuti perintah ibu saja ya. Oke, saya bersedia menyimpan, menerima, memelihara, dan merahasiakan segala data dan atau informasi yang saya terima baik dari diri saya maupun dari orang lain, keterangan atau data yang tidak layak diberitahukan pada orang lain. Oke, kita lanjut ya kegiatan ini. Sudah Ibu susun ya naskahnya. Hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok dengan topik konsep diri dalam pertemanan. Nah, nanti Ibu bagikan naskah-naskah ini, tapi setelah membagikan naskah nanti kita melakukan sosiodrama. Jadi nanti kalian berperan aktif nanti untuk melakukan sosiodrama sesuai yang instruksi Ibu bilang ya. Oke, sebelum ini Ibu menjelaskan, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang konsep jalur ceritanya ya. Oke, jadi ini temanya tentang konsep diri dalam pertemanan. Konsep diri dalam pertemanan ini bisa nanti kita berada di luar ruangan ataupun di luar ruangan nanti kalian berperan masing-masing naskah yang telah kita ini nanti disepakati bersama. Setelah itu nanti kalian berdiskusi sekitar 5 menit. Setelah ini baru kita melakukan sosiodrama. Jalan ceritanya ini kita akan mengadakan perlombaan di suatu kelas. Nah, untuk memperingati ulang tahunnya SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Nah, nanti ada yang berperan sebagai Dina dan juga berperan sebagai Rena. Dina dan Rena ini sudah mengetahui potensinya masing-masing, sudah tahu kelebihan dan juga dia sudah berbakat, sering mengikuti kejuaraan dan terkadang dapat juara. Sedangkan si Farhan ini baru pertama kali yang melakukan kompetensi, jadi masih agak grogi, takut karena dia merasa bahwa dia belum punya kelebihan. Nah, jadi ini jalur ceritanya. Konfliknya terjadi ketika si Farhan mau tampil ke depan. Dia takut karena dia baru pertama kali, dia merasa tertekan. Itu jadi ada konfliknya ya. Nah, untuk klimaks dan solusinya ini nanti endingnya si Farhan tetap melakukan kegiatan perlombaan tapi dengan ala kadarnya atau mungkin apa adanya, semampunya dia tanpa ada persiapan sama sekali. Dan juga nanti teman-temannya Dina dan Lena itu menasihati si Farhan, ada solusi dan sarannya. Mungkin itu sedikit alur ceritanya. Sejauh ini paham ya Nana? Paham ya? Oke, Ibu bagikan dulu ya ini. Oke, ini silahkan dibaca. Nanti Ibu catat siapa kira-kira nanti akan melakukan bermain peran. Sudah dilihat? Silakan diskusi selama 5 menit. Nanti kita kasih tahu Ibu siapa aja yang kira-kira berperan nanti. Oke, silakan diskusi dulu.
Sudah semua? Sudah ya? Oke, kalau sudah, siapa yang kira-kira ibu catat dulu yang sebagai Dina? Siapa? Sebagai Dina siapa? Sabita. Renanya? Oke ya. Oke, Farhan. Dan Farel. Terus wali kelas Dimas. Panitia 1, panitia 2 Tiara sama? Oke, 1 ya Tiara. Oke, berarti selebihnya ini yang nggak berperan. Oke, pengamat siapa? Pengamat 1, pengamat 2. Pengamat 1 Siva. Pengamat 2 siapa? Oke, 1 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian oke, pendukungnya 3. Oh iya, sinopsisnya ya, pembaca naskahnya. Pembaca naskah Dina ya. Oke, jadi yang ikutinnya pendukung. Oke, bagaimana? Apakah sudah siap untuk ini? Melakukan sosial drama atau ibu kasih waktu lagi sekitar 5 menit? Waktu ya, 5 menit ya, silakan. Hari berikutnya, acara perlombaan sudah dimulai untuk peserta pertama. Kita panggil dari kelas 11 IPA 1, yaitu Dina dan Lena. Dina dan Lena menuju dengan percaya diri karena mereka sudah pernah mengikuti perlombaan dan sudah melakukan persiapan, dan sebaliknya, Farhan sebagai peserta terakhir sangat tampak berubah sikap mentalnya seperti grogi, takut, dan seolah bolak-balik karena cemas hendak maju ke depan. Selamat pagi. Pagi, Baik, pagi ini kita belajar apa? Oke, Bapak akan menyampaikan informasi bahwa sekolah kita akan mengadakan acara perlombaan untuk memperingati acara ulang tahun sekolah kita. Jadi di sini setiap kelas masing-masing harus mewakili, maksudnya Bapak mengirim 3 perwakilan untuk mengikuti lomba tersebut. Jadi siapa yang berminat? Oke, selain Dina dan Lena, siapa yang mau? Farhan. Farhan. Oke, jadi Farhan. Baiklah anak-anak, perlombaan akan segera dimulai. Peserta harap bersiap-siap. Peserta pertama dipanggil yaitu Dina dari kelas 11 IPA 1. Pada Dina. Tolong tafsirkan aku sebagai hasrat untuk bisa lebih lama bersamamu. Tolong ciptakan makna bagiku. Apa saja. Aku selembar daun terakhir yang ingin menyaksikan bahagia ketika sore tiba.
tapi aku tetap bisa terbang, menggarungi lautan awan, menggapai bintang-bintang, memeluk sang rembulan, menghancurkan nasib malang, sebelum keabadian bersama Permadani Harapan. Baiklah, peserta terakhir kita, Farhan dari kelas 11 IPA 1. Pada Farhan dipersilakan. Kalau engkau mampu menjadi beringin, tak tegak di puncak bukit. Jadilah belukar, tapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Setelah selesai perlombaan, akhirnya Dina dan Lena mendapatkan juara, sedangkan Farhan tidak mendapat juara. Dina, Lena, dan Farhan balik ke kelas mereka dan di dalam perjalanan mereka mengobrol. Far, bagaimana perlombaan tadi? Ya, seperti itulah, Din. Seperti gimana, Far? Seperti yang kalian lihat tadi, kalau bukan ditunjuk oleh wali kelas, saya tidak akan melakukannya. Gak apa-apa, Farhan. Maksud Pak Wali kelas tuh bagus, biar kita tuh percaya diri, biar kita tahu kita punya potensi nggak di sana. Ya, kalian enak, sudah tahu potensi kalian di mana. Sudah berapa banyak piala yang kalian dapatkan, sedangkan saya kekurangan saja. Jangan begitu, Far. Setiap orang pasti punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Saya bisa begini karena saya menyukai puisi dan saya memanfaatkan hal tersebut untuk mengikuti beberapa lomba yang berhubungan dengan puisi. Ya Far, kamu juga bisa kok. Kalau nggak salah, Farhan nih suka mata pelajaran matematika sama Ibu Fujita. Nilai kamu juga bagus-bagus loh, Far. Coba aja ikut kompetisi matematika. Iya Far, kamu kan juga anak kebanggaan Ibu Fujita. Tapi saya tidak percaya diri. Saya takut apalagi tampil di depan banyak orang. Coba aja dulu, Far. Kan kamu belum pernah mencoba. Saya dulu juga gitu kok. Takut itu wajar, Far. Tapi kalau kamu belajar dengan baik dan mempersiapkannya dengan baik, insya Allah bisa kok. Iya Farhan, menang kalah tuh nanti urusan belakang. Yang penting kamu coba dulu. Kalau kamu terbiasa, pasti hasilnya luar biasa. Kan kita udah tahu tuh trik sama caranya. Baiklah teman-teman, saya coba ikuti semampu saya kalau udah perlombaan. Nah gitu dong. Yakin harus semangat, biar tambah maju. Terima kasih teman-teman, sarannya sangat bermanfaat bagi saya. Tangan dong untuk temannya tadi. Nah, ini ada para pengamatnya tadi ya. Kita minta 2 orang untuk melihat para pemain yang bermain peran dalam sosial drama tentang konsep diri dalam pertemanan. Nah, bagaimana pengamat 1? Siapa tadi? Tunjuk tangan dong. Oke, silakan. Tanggapannya apa? Yang melihat saya pertemanan sudah cukup bagus secara pemain, tapi ada sedikit kesalahan tapi itu hal wajar karena semester berat itu tidak kamu kan bagaimana? Memahamkan peran Oke, ini dari pengamat tadi ya. Nah, sekarang ini bagaimana? Boleh ceritakan kesannya, tanggapannya ketika kalian melakukan permainan drama. Memang nggak mudah ya, tapi alhamdulillah lah itu sudah luar biasa. Silakan dulu yang dari siapa dulu ya, kira-kira? Boleh dari ini saya merasa sebagai Dina dan perasaan saya waktu merasa sebagai Dina ini sebenarnya bukan disebutkan dulu karena harus menjadi sedia yang kemarinnya, namun saya berusaha profesional ini mendalami karakter sedia dalam sebagai ini. Oke, Farel dulu, Farel. Bagaimana Farel? Perannya tadi sebagai Farhan ya. Oke.
tetap berusaha ya, walaupun takut, grogi karena dapat tekanan dari wali kelas. Akhirnya ini wali kelas tadi siapa? Wali kelas. Nah, wali kelas bagaimana menjadi perannya sebagai guru? Peran sebagai guru tadi sih agak gugup juga Bu. Iya. Baru coba. Oke. Yang perannya sebagai Lenanya? Oke, silakan. Peran sebagai Lena yang bikin kesan karena Lena tuh orang yang gigih dalam menggapai apa yang dia pengen, terus dia bisa menggali potensi yang ada dalam dirinya. Jadi itu keren sih sebagai Lena. Oke, terus sebagai panitia tadi ya. Nah, bagaimana kan? Dia agak lebih sedikit sih. Harus ini ya berperan sebagaimana panitia ya. Oke, tadi siapa lagi yang mau disebutkan ya? Peran sebagai apa lagi? Baca. Oh ya, pembaca naskah. Nah, bagaimana tadi? Saya tadi membacanya masih agak gugup dan ada yang salah. Mungkin jika dilatih lagi bakalan lebih bagus. Oke, nah kalau sebagai pendukung tadi melihat teman-temannya bermain peran bagaimana? Salah satu aja menyimpulkan nggak apa-apa dari ini. Kesimpulan dari kami satu pendukung yang pasti teman-teman sini udah hebat banget karena kan latihannya cuma beberapa menit dikasih waktu, itu suatu peringkat lah untuk kita semua karena bermain peran tidak segampang itu. Dan juga saya hargai dari teman-teman semua bisa sampai sekarang, bisa sehebat sekarang melakukan peran-peran yang dimainkan tadi. Dan juga untuk wali kelas, Lena, Dina, Farhan udah keren banget karena benar-benar gigih dalam waktu berapa menit langsung bisa, dan semua kedepannya ini dapat ditingkatkan lagi. Kita di sini. Terima kasih. Oke, buat apa dong? Semangat ya. Oke, karena waktu juga ya, kegiatan ini kan mau berakhir nanti. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ini kita kan masih ada lanjutan ini karena untuk sosiodrama ini nggak bisa sekali. Nah, ada pertemuan nanti selanjutnya. Pertemuan selanjutnya nanti kita ini hanya batas bermain peran dan mengumpulkan saran-saran. Untuk pertemuan kedua nanti ada kita mengerjakan LKPD, terus ada tugas eksperimen juga, dan ada penguatan untuk lebih ke konsep diri dalam pertemanan siswa dan peserta. Nah, menurut kalian, ini persepsi kalian nih. Nah, tanggapan kalian setelah melakukan bimbingan kelompok ini bagaimana? Ayo, silakan. Boleh dari saya duluan. Terima kasih sebelumnya Bu kesempatannya. Yang pasti dari sini kita bisa belajar jauh lebih tidak bosan, karena mengingatkan kalau belajar di kelas itu memang benar-benar kayak apa sih, belajar terus, nulis terus, dengerin guru terus. Jadi di sini cara belajarnya yang beda membuat kami terkesan, ada kesan berbeda di mana kami bisa asik belajar. Dan juga dari sini informasi yang disampaikan sudah dimengerti karena langsung diterangkan. Dan juga di sini dari saya pribadi merasa senang aja sih Bu belajar seperti ini, karena kan nggak setiap pelajaran bisa seperti ini. Jadi sih kalau dari saya, terima kasih Bu. Lagi, oke. Ada apa ini mau tanya bagaimana? Kayla, nggak ada juga. Yang lain bagaimana? Oke, sekarang Ibu mau mendengar tanggapan nih setelah kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok dengan menggunakan teknik sosiodrama. Nah, bagaimana? Siapa kira-kira yang mau memberi tanggapan dulu? Yo, boleh. Senang ya? Oke, silakan lagi. Saya sangat suka dengan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat berulang. Oke, sekarang. Oke, mantap, singkat terus padat ya. Oke, lanjut. Harapannya ya ini bakal terus jadi makin. Oke. Menurut saya sih dari peran yang saya jalani, memotivasi itu bahwa menjadi guru atau wali kelas itu harus sabar. Pendapatnya lebih sama kayak ini, berharap ketemu lagi
belajar kesimpulan dari pendapat teman-teman semua. Yang pertama, kegiatan ini seru dan asik, tidak monoton, dan kedepannya diharapkan kegiatan ini akan terus ada. Artinya ini menjadi daya tarik tersendiri untuk kami siswa-siswi, dan juga kami ucapkan terima kasih adanya kegiatan ini. Mungkin tahu kami bahwasanya pembelajaran ini tidak selalu tentang menulis di kelas, menulis catatan pelatihan. Jadi kedepannya harapan kami bersama ini akan terus ada dan akan terus dilibatkan dari siswa-siswa lainnya. Dan juga dari sini banyak banget pembelajaran yang bisa kita ambil teman-teman. Dari sini kita bisa menggali apa potensi dari diri kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita senangi, dan yang terpasti kita bisa belajar bahwasanya apapun yang kita perankan, apapun yang kita kerjakan itu tidak harus sesuai dengan diri kita. Namun bagaimana cara kita mempelajari segalanya itu menjadi daya tarik hebat dari dirinya. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kesimpulannya ya. Oke, kayaknya bagus nih Hana menjadi pembicara ya. Oke, ada bakatnya ya. Boleh bagus dimana, ya. Bisa mencontoh teman-teman yang lain. Oke, benar kata Hana seperti tadi di sini bimbingan kelompok ini kita belajar karena kita kan lebih dibimbing kalau sosial drama ini sosialnya kolaborasi, bagaimana kalian belajar untuk menyampaikan pendapat, ide-ide kalian, kesan. Di sinilah semuanya kita belajar. Kita belajar bagaimana caranya kita ini termasuk dalam konsep diri loh. Konsep diri itu artinya pengenalan tentang diri kita sendiri. Nah, sudah tahu kelemahan kita, kelebihan kita. Nah, nanti dampaknya yang luar biasa kita bisa salurkan. Itu jauh lebih baik. Nah, di peran tadi dapat Ibu simpulkan semuanya anak-anak itu sudah bagus, sudah luar biasa dalam memerankan. Memang jujur Ibu aja dalam posisi kalian belum tentu bisa seperti kalian, tapi alhamdulillah ya. Tapi untuk kedepannya Ibu pengen kalian ini nanti ada pertemuan selanjutnya. Paham ya, nanti untuk waktu dan tempatnya nanti Ibu tentukan kapan, karena sosial drama ini tidak sekali dua kali. Nah, ada tahap lanjutan. Kita nggak akan melakukan sosial drama, tapi refleksi atau melakukan penguatan setelah melakukan sosial drama. Sejauh ini paham ya? Paham. Oke, karena kita diawali tadi dengan doa, alangkah lebih baiknya kita berakhirnya dengan doa juga ya. Oke, siapa yang mau memimpin doa? Nah ya tadi Farel, sekarang Thomas, silakan. Tadi Thomas ya? Enggak. Oh, sorry, nggak apa-apa. Ayo, tadi coba perannya jadi wali kelas tadi aja deh. Ayo silakan pimpin doa. Oke, baiknya kita mengakhiri pertemuan hari ini dengan berdoa dengan agama dulu. Doa. Oke, terima kasih yang untuk hari ini. Ibu kalau ada kata-kata yang salah, mudah-mudahan Ibu minta maaf. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi